Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotaan saya Atina Anisatul Rosida dan teman saya Anas Muhammad Fajar. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model dan teori komunikasi. Yang pertama yaitu model komunikasi. Apa sih model komunikasi itu? Model komunikasi adalah representasi atau gambaran sistematis dari proses komunikasi yang menjelaskan bagaimana pesan itu dikirim, diterima, dipahami antara pihak-pihak yang terlihat. Model ini biasanya terdiri dari elemen-elemen penting seperti pengirim, pesan, saluran komunikasi, penerima, dan umpan balik. Teorinya yaitu ada teori linier, komunikasi dua arah, dan komunikasi transaksional. Yang selanjutnya yaitu ada ruang lingkup teori komunikasi. Yang pertama teori komunikasi antar pribadi, yang kedua teori komunikasi kelompok, dan yang ketiga teori komunikasi organisasi. Baik, yang pertama yaitu teori dan model komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah proses pertukaran pesan antara dua orang atau lebih secara langsung, baik secara verbal maupun non-verbal, untuk membangun hubungan sosial, saling memahami, dan mempengaruhi satu sama lain. Teorinya yaitu ada 3. Yang pertama, persepsi tentang diri sendiri atau self-perception adalah cara seseorang melihat, menilai, dan memahami dirinya. Sebagai contoh, seperti seseorang yang komunikasinya buruk itu biasanya di depan itu akan ketika disuruh berbicara itu akan gugup. Yang selanjutnya yaitu ada kesadaran pribadi, adalah kemampuan untuk menyadari pikiran, perasaan, perilaku, dan dampaknya terhadap orang lain dalam situasi komunikasi. Seperti contohnya ketika seseorang sedang marah, dia akan mengontrol emosinya agar tidak menyakiti orang lain. Yang ketiga yaitu ada teori hubungan antar pribadi, adalah teori yang mempelajari bagaimana hubungan antara individu itu terbentuk, berkembang, dipertahankan, dan kadang-kadang berakhir melalui proses komunikasi. Teori ini biasanya terjadi dalam hubungan seperti persahabatan, keluarga, hubungan kerja, dan percintaan. Seperti contohnya dalam hubungan keluarga, yaitu ketika orang tua dan anak saling mendukung secara emosional. Orang tua akan mendengarkan keluh kesah anaknya, dan anak merasa dihargai dan terbuka untuk bercerita kepada orang tua. Yang kedua yaitu ada teori dan model komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara 3 orang atau lebih yang memiliki tujuan bersama, saling berinteraksi, serta saling mempengaruhi satu sama lain dalam struktur atau sistem tertentu. Karakteristik komunikasi kelompok yaitu ada norma dan peran. Norma adalah kesepakatan dan perjanjian tentang bagaimana orang-orang dalam suatu kelompok itu berhubungan dan berperilaku satu dengan yang lainnya. Sedangkan peran adalah fungsi atau tanggung jawab yang dijalankan oleh seseorang dalam kelompok. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi komunikasi kelompok. Yang pertama itu ada fungsi hubungan sosial. Yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada fungsi persuasi, dan keempat ada problem solving, dan yang kelima ada fungsi terapi. Yang terakhir yaitu ada teori dan model komunikasi organisasi. Pengertian komunikasi organisasi adalah komunikasi antar manusia atau human communication yang terjadi dalam konteks organisasi, di mana terjadi jaringan-jaringan pesan atau satu sama lain yang saling bergantung. Fungsi komunikasi dalam organisasi yaitu yang pertama ada fungsi informatif, yang kedua ada fungsi regulatif, dan yang ketiga ada fungsi persuasif. Baik, untuk poin selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya Anas Muhammad Fajar. Teori komunikasi massa, ada stimulus dan respon. Di sini akan saya jelaskan tentang stimulus. Stimulus adalah pesan atau sinyal dari media massa yang menimbulkan respon pada audiens, meliputi efek kognitif, peningkatan pengetahuan, afektif atau perubahan sikap dan emosi, dan konatif atau behavional, perubahan perilaku atau niat yang untuk bertindak. Model stimulus respon, S dan R. Stimulus dan respon biasanya disingkat dengan S atau R. Klasik, menganggap audiens akan memberikan respon yang sama terhadap stimulus yang kuat dari media.
Meskipun teori modern mengakui bahwa respon audiens dapat bervariasi. Tentang respon, pengertiannya adalah perubahan pada pengetahuan, sikap, emosi, dan perilaku khalayak setelah menerima pesan dari media massa. Efek ini terjadi menjadi 3 dimensi. Yang satu, efek kognitif atau peningkatan kesadaran dan pengetahuan, efek afektif, perubahan emosi dan sikap, serta efek behavioral atau konatif, perubahan perilaku dan niat untuk bertindak. Di sini ada C, difusi inovasi. Difusi inovasi adalah proses penyebaran ide, produk atau praktek yang baru. Inovasi itu baru melalui saluran komunikasi tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara anggota suatu sistem sosial dengan tujuan untuk menciptakan perubahan atau adopsi terhadap ide tersebut. D, teori agenda setting menyatakan bahwa media memiliki kekuatan besar untuk menentukan topik apa yang dianggap penting oleh publik dengan cara memilih dan menyajikan isu tertentu. Yang E, dikemukakan oleh Melvin DeFleur dan Sandra Bell-Rocket, menyatakan bahwa semakin seorang tergantung pada media untuk memenuhi kebutuhan informasi, pemahaman dan hiburan, semakin besar pengaruh media tersebut terhadap individu tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang massa, teori spiral of silence, spiral atau keheningan. Teori yang dicetuskan oleh Elizabeth Nolle Neumann yang menjelaskan bahwa individu akan cenderung diam dan tidak menyuarakan pendapatnya jika merasa pandangannya bertentangan dengan mayoritas yang dianggap dominan karena takut diisolasi secara sosial. Information gaps adalah suatu kondisi adanya kekurangan atau ketidaksesuaian informasi yang dimiliki oleh individu atau kelompok yang mengharuskan mereka berkomunikasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan guna menyelesaikan tugas, memecahkan masalah atau membuat keputusan. Information seeking atau pencarian informasi adalah proses aktif yang dilakukan individu untuk mencari, menemukan dan memperoleh informasi guna memenuhi kebutuhan pengetahuan, memecahkan masalah dan mencapai tujuan tertentu. Di sini ada 4 teori pers. Teori pers otoriter adalah sistem media massa di mana pers berfungsi sebagai alat negara dan pemerintah yang berkuasa untuk mendukung kebijakan pemerintah. Yang kedua ada teori liberal pers, menekankan kebebasan mutlak pada pers untuk mencari kebenaran, mengawasi pemerintahan dan menyalurkan aspirasi publik tanpa campur tangan negara atau sensor. Yang ketiga ada teori pers tanggung jawab atau yang disebut adalah kerangka kerja media yang menggarisbawahi kebebasan pers harus disertai dengan tanggung jawab untuk melayani kepentingan masyarakat atau umum. Yang keempat ada teori pers komunis Soviet menyatakan bahwa media massa adalah alat negara dan partai komunis berfungsi sebagai alat propaganda kolektif dan penata semangat kolektif dengan kendali langsung oleh pemerintah untuk mengabdi pada sistem Marxisme-Leninisme, bukan untuk kepentingan publik secara mandiri. Di bagian terakhir ada teori komunikasi dunia maya atau teori cyber community. Pada bagian lain dalam buku ini dijelaskan mengenai personal virtual reality maya atau cyber community sebagai akibat langsung dari perkembangan teknologi telematika yang semakin pesat. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, ada yang ditanyakan atau tidak. Sekarang kita masuki sesi pertanyaan. Dibuka 2 pertanyaan untuk teman-teman KPIJ. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 8. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.